Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Suratu Yunus utawi iki nerangno surat Yunus. Makkiyatun utai surat Yunus iku bangsa turun ning Mekah. Zaman Nabi itu teng Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin. Al ayat ya. Yaiku ayat turu, awi salati itu ayat 3. Aw wa minhum may yu'minu bihi, utawa termasuk sing madaniyah iku ayat wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Mi'atun wa tis'un aw asyur ayat. Jadi niku 109 utawa 110 ayat. Alif Lam Ra Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Uti Allah langkung kersa bi muradi kelan kersane Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono bukti keagungane Allah. Hadil ayat. Tegese utawi pira-pira ayat keagungane Allah. Ayat-ayat Quran iku ayatul kitab. Iku dadi ayate kitab, ayat-ayate Quran. Ayat Quran tegese dadi ayat-ayate Quran. Wal idhofatu tidhofa iku bimakna min lan bimaknane min. Ayatun minal kitab. Al-Hakimi sifate Quran Al-Hakimi kang den kukuhno utawa kang den napa didesain kukuh utawa kang den kukuhno. Ayat muhkam tegese kang den kukuhno. Akana ana iku linasi kedue manusa. Ajaban iku dadi gawa. Ahli Makkah tegese nasu penduduk Mekah istiqam ingkar nuti dawuh akana istiqam ingkar. Wal jar wal majrun halun dadi hal min qaulihi ajaban bin nasbi kan nasab khabaru kana dadi khabare kan. Wa birrafi lan ajaban diwaca rafa ajabun sebagian kira iku ismuha iku dadi isine kan. Wal khabaru te khabar. Wa utai ajaban ismuha dadi isine kan alal ula ing atase kira asing pertama. Wal khabaru te khabar nang ajaban dados isin ku an aukhena lafat an aukhena. Akan ana iku dinasi kedhe manusa ajaban nggawono. Nah dados isim berarti apa an aukhena. An sine kelakuan aukhena paring wahyu sapa ingsun. Ihauna tegese oleh paring wahyu ingsun ila rajulin maring wong sing kecelok rajul utawa maring wong lanang minggum sang wong akeh. Rupane rajul Muhammad bin rupane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama wahyu iku an dirinnas. An dune kelakuan mufassiratun. Angdir ngekei peringatan sira. Kowe ngekei peringatan sira. Khawif tegese ngekei peringatan sira annasa ing manusa. Ngekei peringatan al-kafirin ing pira-pira wong kafir bil azab lan siksa. Wa basyir lan nyenteng-nyenteng sira Muhammad alladzina amanu ing ngomong sing iman. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum satamne ketep kedue alladzina amanu bi anna lahum lan satamne kedue alladzina amanu qadama sidqin ana persiapan apik. Salah fasidkin tegese ana sambutan apik utawi napa tabungan apik inda rabbihim ana ngersani pangerane alladzina amanu. Ajron tegese ganjaran hasanah ingkang bagus. Bima sebab perkara kodamu kang padha dhisikna sapa mukminun kuwi ing minal amali sang pira-pira ngamal. Kala ngucap sapa al-kafirun atau kala komentar sapa al-kafirun pira-pira wong kafir inna hadza satamne iki ayat Quran ati Quran al-mustamila ingkang mungko ala dalika ing atase mungkono-mungkono tanzir wa tafsir. Iku lasik rumubin yektine sikir sing jelas. Bayinun sing kang jelas. Wa fi qira'atin kados kare kita la sakhirun inna hadza la sakhirun mubin. Wal musaru ta kang den isara ilahi maring dawuh la sakhirun mubin niku an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satemene pangeran sira kabeh iku Allah. Allazi rupane zat. Khalaqa ingkang menciptakan sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Oleh gawe langit lan bumi sitati ayamin ing dalem kadar 6 dina atau 6 masa, 6 tahapan atau 6 dina min ayamid dunya sanging kira-kira dina dunya. Etikot dia tegese ing dalem perkiraane ayamid dunya. Li anahu krana sak temne kelakuan ulam yakun iku ora ana iku sama ing dalem kono-kono khalqis samawati wal ardi. Zaman rengono matahari tentu ndak ada napa jam.
Liana ubrana saat temui kelakuan ulam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan ing dalam saat khalqus samawati wal ardi. Apa samsun apa srengenge wala qamarun lan ora rembulan. Walau saat mau ngertakno sapa Allah la guna dene nyiptakno sapa Allah guna ing samawatan ard. Film haten ing dalam sak kedhepe mripat utawa ing dalam sak detik film haten lan sak kedhepe mripat. Walau dulu tay pindah andu saking khalqi film haten. Kenapa ngenteni 6 dina kok ora sak kedepan tok? Iku li ta'limi qalbihi. Krana ngajari makhluke Allah. Krana ngajari makhluke Allah at-tasab buta ing gawe ati-ati to ing gawe tahapan at-tasab buta ing gawe ati-ati to gawe tahapan. Tumatawa mongkon nguwasani sapa Allah alal arsy ngatasi arat. Mongkon munggah sapa Allah alal arsy ngatasi arat. Istiwaan lan munggah yaliku kang patut apa istiwa di lan Allah Subhanahu wa taala. Yudab birul amro. Yudab biru ngatur sapa Allah al amro ing amr, ing keputusan utawa ing aturan. Bainal khalaiki antarane pira-pira makhluk. Ma min syafi'in illa min ba'di ini. Ora ana wong sing iso nyafaati kumujud ya sok kang nyafaati sapa sapiwi ahadin. Taimin uzaidatun zaidah. Tambahan. Illa min ba'di ini kecuali sause untuk izine Allah. Radun tawi iki dawuh ngrati kali maring pengucape kufar innal asnama tatame pro-pro berhala ku tasau nyapaati apa atam lagu maring kufar. Dzalikum wa rabbukum. Dzalikum mongkon Allah ayil khaliqu tiksedat sing nyiptakno al mudabbiru ingkang ngatur urusan. Allah iku apa? Rabbukum ku pangeran sira kabeh. Fa'budu mongko nyekseni sira kabeh utawa mongko bertauhid sira kabeh. Wahidu tegese nausita sira kabeh ku ing apa? Afala tadzakaruna ana ora eling sira kabeh wa mita fil asli bidat. Ilahi kumaring Allah harasan ta'ala marji hukum taibali sira kabeh jaman halis kabeh. Wa adawa lan dene Allah hakon lan hak masdarani mansubani bi fi'li ma al muqaddar. Inna satamne Allah bil kasri istinaban wal fathi ala takdilam innahu tawi annahu. Iku ya beda. Iku ngawiti sapa Allah minal agam. Yabda iku menciptakan kawitan sapa Allah al-khalqa ing makhluk kabeh. Bada tegese ngawiti sapa Allah ing khalqu bil insa kelawan wujudna sangka ora ana bil insa saking wujudna sing ora ana. Semai itu mongko nibalekna sapa Allah ing khalqu bil ba'si kelawan tani sangka kubur. Liya jizia supaya males sapa Allah tiba tegese males sapa Allah alladzina aun ing wong sing iman wa amil sholihat. Bil istiqlan adil waladina utawa ngake kafaru kang mungkiri sapa ladina iku lagu tetep kedhi aladina kafaru syarabun ta minuman min hamimin sanging banyu sing banget panase maen tegese banyu balihin kang banget nihayatul hararat iklan banget panase wa ada benan siksa alimun kang larakno mulimun tegese kang larakno bima sebab perkara kang ana sapa kufar ya guru nang ngapiri sapa kufar. Bisa badiku berihin tegese kelawan sebab kang yaiku kafire kufar. Ini kalau terang ngawal di salah samsadian. Ini pun surat Yunus ini termasuk Dewi Imam Suyuti surat Makkiyah. Surat-surat yang diyakini ulama tafsir termasuk turunnya yang periode nama Mekah. Artinya satu periode yang dereng banyak syariat, tidak banyak ketentuan hukum. Sing wonten niku masih ajakan logika tauhid, ajakan syariat napa tauhid. Pun kula terangaken. Teng juz 8 niku setiap rasul diutus teng juz 8 mulai Nabi Nuh, biasanipun teng Quran niku urutan nabi itu yang diterangkan Nabi Nuh, bariku wa ila adina qaum Hud wa ila Samud qaum Nuh salihah. Itu setiap nabi yang diutus yang mengajarkan tauhid iku pasti dianggap aneh. Logika bahwa Allah itu satu dan Allah itu penguasa tunggal, itu oleh masyarakat setempat saat itu mesti dianggap nopo aneh. Nih ngono. Dianggapnya aneh itu dari dua sisi. Satu, mereka terbiasa dengan logika karena dunia ini urusannya banyak, harusnya Tuhan itu nopo banyak. Sing ngurusi srengenge ana, bulan ana, udan ana, dewi keberuntungan ya ana, dewi sial kene ana dan sebagainya. Sehingga semua rasul itu akan dianggap aneh saat mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Ini yang disebut ada alal alihata ilaha wahida innaha dalam syai'un ujab.
Ada Allah penggawe sapa Muhammad al-alihata ing pira-pira pangeran. Ambek Muhammad digawe ilahan ing pangeran wahidan ingkang siji. Inna hadza la ta'un apa? Uja. Muhammad itu aneh. Karena orang-orang kafir Mekah biasa dengan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Tuhan-Tuhan yang lain. Di tiap kabilah gak ada apa? Tuhan. Karena mereka dua asumsi nak urusan dunia akeh kudu pangerane napa? Akeh. Sehingga ajaran pangeran sitok dianggap napa? Aneh. Nggih, dianggap aneh. Begitu juga dengan ayat niki, mereka anggap aneh bahwa ternyata yang berkomunikasi dengan Tuhan itu manusia. Mereka dari awal punya asumsi sing sah berkomunikasi dengan Tuhan itu jin. Pokoknya sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh, tidak kasat mata, tapi itu sebagai mediator perantara antara manusia dan jin. Dan itu mediator berupa berhala-berhala yang diciptakan, personifikasi ini. Ini rumah nanti. Dan sampai dong, asal usulnya ini. Asal usulnya benar dong. Kenapa mereka terus menciptakan berhala? Karena dianggap semacam ada makhluk gaib yang menjadi mediator, menjadi perantara antara Allah dan makhluk. Itu yang disebut di Quran, kanu ya'budunal jinnah. Mereka itu lebih percaya sama jin. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Padahal ora roh dhewe. Nggih, wong saiki mawon si ana wong percaya wit gedhe, percaya nyiloro kidul. Cara-cara napa? Baral sing gaib, jin Aladin dan sebagainya. Mereka menciptakan makhluk-makhluk gaib yang dianggap lebih layak jadi mediator, jadi rasul. Rasul artinya apa? Mediator antara manusia dan Tuhan. Ketimbang seorang manusia yang bernama Muhammad Nuh Hud Soleh. Ini rumah tenan bisa mereka. Malah ini kulon setuju wonten teori yang mengatakan bahwa Arab niku wonten tiyang kan mulai Nabi Ibrahim. Itu sama tuanya dengan kawasan Yunani dan Cina. Sebab itu pola beragamanya sama. Jangan sampai penguasa alam itu tunggal. Di Cina ada Dewi Kuan Yin, ada Dewa Hujan, Dewa Langit, Dewa Petir. Sama ada transaksi yang Dewa ini pirang-pirang. Dia sama, itu metodologinya sama. Di Arab juga sama. Di Arab itu ada Tuhan Lata bagian apa, Tuhan Uzza bagian apa, Tuhan Hubal bagian apa. Sama dengan agama di Persia, di Yunani. Yaitu dulu ada agama Zoroaster. Itu dalam kitab-kitab ada Ar-Rahman, Yaddan, Tuhan keburukan, Tuhan kebaikan, Tuhan penerangan, Tuhan apa kegelapan. Ini ruang. Karena mereka otaknya terbiasa dengan terminologi itu, dengan istilah-istilah itu. Ketika seorang rasul pangeran mesti tok, itu aneh. Ya napa? Aneh. Wong urusan akeh kok pangerane napa? Sitok. Ini disebut aja alal alihata ilaham wahidah. Mosok pangeran sitok. Inna adalah syai'un ujab, itu aneh. Terus wantolakol mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna adalah syai'un yura. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa til. Sebab itu untuk melawan pemikiran mereka sing kacau dan mereka tertanam itu tadi ada personifikasi Tuhan, ada jin, ada kekuatan gaib. Itu dibutuhkan sikap real yang membuktikan bahwa arca-arca itu tidak Tuhan. Lalu kalau buatan setuju, nak wonten tiang mengkaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim hanya dari segi wiridan atau kesantunan sosial, kalau buatan setuju. Termasuk Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim dalam ekstremitas dalam ajaran tauhid. Itu mesti ada perilaku ekstrim, termasuk perang. Perang lebih buatan membunuh. Kalau baleni malah perang itu beda dengan itu. Sama tak cerita nih. Zaman Nabi Ibrahim Sugeng, Nabi Ibrahim dianggap mentor, dianggap tokoh yang harus diikuti Nabi Muhammad. Ani tapi milata Ibrahim apa? Hanifah, ini eleng-eleng. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi yang Nabi Muhammad disuruh segari. Ketika berhala-berhala itu diyakini Tuhan, Nabi Ibrahim tidak cukup dakwah bahwa itu hanya batu tunda. Walhasil di tempat ibadah itu resawatnya ditutupi kabeh, terus yang ketuanya dikalungi petak, dikut. Cara mereka apa? Yang dikut apa? Kapal di kalung yang paling gede. Mereka ramai itu. Sopo yang kurang ajar. Manfaalah ada di alihatina. Alihah itu jamak, ingat betul. Pokoknya jangan ganti istilah. Manfaalah ada di alihatina innahu laminat
Zalim. Siapa yang berani membunuh Tuhan-Tuhan kita? Selalu jamak, bentuknya selalu apa? Jamak tidak tunggal. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan-Tuhan tunggal. Ingat-ingat. Di mereka tiap punya berhala pasti langsung banyak. Karena mereka tidak bisa bayangkan Tuhan itu apa? Tunggal. Jadi Kristen telu wis ngirit. Pak, riyen wae akeh. Islam wae ngirit meneh napa? Siji. Mboten dari sampean roh sejarah. Barang diprotoli kabeh disebut faja'alahum juzazan illa kabiral lahu. Walhasil wong-wong nah apa meneh arah Ibrahim yang selama ini sering menghujat berhala itu sinten? Ibrahim. Akhirnya Ibrahim diceluk. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apa kowe sing merotoli iki dari Ibrahim? Ya takokno sing nggawa kapak, ngene apa? Bal fa'alahu kabiruhum napa? Ya takokno sing nggawa kapak. Akhirnya pimpinan lembaga itu, pimpinan komunitas kafir itu, gua belum wong karuan berhala kok nakoki, mesti ra iso omong. Lah tetep kamu goblok wong berhala kok kon nakoki kowe luwih goblok berhala kok boten. Nah aku goblok perkara takok berhala mergo ora iso jawab, kowe luwih goblok berhala kok mbok napa? Mulane nabi kok. Mulane kula nu ra setuju ajaran yen sopan teman-teman. Dalam semua tradisi nabi mesti tau miso. Dan itu riwayatnya sah. Akhirnya Ibrahim ngendikan ufil lakum bali masa abuduna napa? Juatar kakeane. Ufil itu artinya napa? Kakeane nyiso. Ufil lakum bali masa abuduna. Oh, juatar radi utek. Apalah tak? Juatar radi utek. Ngaku takok kowe ora oleh mergo mesti ra iso jawab. Wah, kok malah mbek kowe mbok anggap pengen. Dan Nabi Muhammad termasuk pernah ngalami ini. Anit tapi bila Ibrahim apa? Hanifah. Suatu kali peristiwa itu diulang lagi. Ibrahim itu nenggone cara mriki nggih perapatan apa alun-alun, pokoknya tempat terbuka. Niku terlentang mbek madhep langit. Ini sing disebut ayat panazara nazratan bin nujum. Faqala inni saqim fatawallahu anhumud diri. Takoki. Kenapa terlentang? Loro. Ini saqim, aku loro. Lho hubungane apa loro terlentang? Jare lintang pangeran ya aku njaluk ben mari. Jarak berlintang, timbang untuk pengeran. Goblok lintang dijaga atau berlintang jadi goblok. Walau jika yang diperankan Ibrahim ternyata mandi, nom mulai mikir. Jebule dan kita ini apa? Wong lintang kok di sembah. Akhirnya terus geger nih, sampai peristiwa debat terbuka. Saya kira oke, lintang pengeran teni. Kalau majana alaihi lailu ro'an kok. Kau tak bakola ada nopo Robbi. Ya entah ini pangeran lintang sakti entah ini sesuai hilang. Iya, situ ada di pangeran. Nah, beda sepakatan wah, karena hilang lah situ ada di nopo pangeran. Penting bulan ini lho untuk gede, untuk macam ada di nopo pangeran. Entah ini hilang. Akhirnya ya aku ini baru memang terakhir terngenge luwih keren. Hadza akbar, luwih nopo gede. Orang gede hilang meneh, dibule ketelan hilang meneh. Lah repote makanya nih, pulau ini pesen ya dari ngaji pulau. Sebetulnya kata Allah itu tidak mendesak kita jelaskan. Semua tradisi Nabi itu jarang menyebut kata Allah, hanya kata Rabbakum, Tuhan kalian. Karena Allah itu susah dijelaskan. Yang mudah dijelaskan adalah kata Allah Tuhan, ya Tuhan, Rabbun. Akhirnya bareng lintang gagal jadi pangeran, rembulan gagal jadi pangeran, terakhir matahari gagal apa? Lah Ibrahim tidak tahu itu. Lah, ono nak gagal kabeh terus pengirane sapa? Kan enggak mungkin Ibrahim mulai Allah sapa kan enggak jelas. Ibrahim juga gak goblok. Ya pengirane sing gawe lintang, sing gawe bulan, sing gawe napa? Seni. Daripada kayak nyembah sing digawe atau nyembah sing napa? Gawe. Iki disebut wa khalaqakum wa ta'ala. Itu asli hikayat Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sebetulnya saat kita tidak kenal yang namanya Allah, masih mudah mengenali siapa yang menjadi Tuhan. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, menciptakan rembulan. Dan model begitu yang dipakai oleh para nabi. Ya, para rasul. Jadi Nabi Ibrahim mengalami peristiwa fisik, ya, gerakan revolusioner, dia supaya menunjukkan anak kaum ini goblok. Direwangi meteli tenan, sampai beroleh-beroleh dipeteli. Kamu itu apa paham? Goblok agak dicontoh fisik kan enggak paham. Paham ya? Ngadepi wong goblok. Wong goblok kotor.
Nabi Musa ngoten. Ketika tukaran ambek Firaun iki boten nyebut Allah, disebut pangeran. Misalnya ketika dialek Musa, pangeran aku, ma'alim tulakum min ilahi wa pangeran mesti aku. Jadi Nabi Musa, orang pangeran itu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, semerane wetan mbek kulon. Nabi Musa pasti kuwi anyaran dadi nabi rada kliru, nek nyipati pangeran kok pangerane wetan mbek apa? Jadi Firaun ya enak. Aku mlaku ngetan kulon ora pangeran. Sarapku sing pangeran ya aku. Akhirnya Nabi Musa muni, Rabbus samawati wal ardi, semerane langit dan bumi. Gak, ning bumi jelas aku, tak keliru jelas. Bumi pangeran jelas aku. Pangeran langit dari Nabi Musa. Jadi keliru nek, kok enak ora goblok. Ya hamalun nulisor al ali abdul asbab bersamawati fa afdal ya ilahi nawa Musa. Saat ini jadi piramida sing didol pemerintahan Mesir go wisata niku baru kae Firaun, baru kae apa? Jadi wong Mesir mangan rezeki kok adol Firaun. Yaiku piramidane mek jasate napa? Paham, mulane Mesir rada sekuler, wong rezekine kok baru kae adol napa? Sa pangeran ning bumi belas gak mungkin, ning bumi belas pangeran aku. Nah langit mungkin tapi kok sik. Akhirnya ngongkon carane insinyure. Zaman aku gaeno bangunan sing dhuwur. Tak deloke ana tenan ora pangeran ning langit terus nganti saiki dikenang dadi apa? Piramida iku dhisik dienggo Firaun ape nantang pangerane sinten? Musa la'ali attali'u ila ilahi napa? Musa wa inni la'adzunnu kadiba. Paling duwara. Akhirnya Musa bingung keliru nek. Artinya pendapatnya dia itu tidak bisa mematikan hujahnya sinten? Firaun. Baik matekno argumentasi Firaun. Akhirnya ngambil senjata pamungkas, ya sudah, Tuhanku adalah Tuhan kamu dan mbah-mbah kamu, leluhur kamu. Itu Firaun terus murka, menyuruh supaya Musa itu dipancung atau dipenjara. Karena dengan logika itu, pangeran itu yang mengerani mbah-mbah dhisik. Nah, pancen ke pangeran berarti mbah-mbah dhisik ra itu dari pangeran, ora duwe napa? Tentu orang tahu Firaun itu punya leluhur, punya orang tua, punya kakek, punya nenek moyang. Kalau Firaun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu tanpa apa? Tuhan. Mikir deh. Semenjak itu mulai banyak yang iman. Yang disebut waqala rajulun min ali fir'auna yaktumun apa? Iman. Karena sudah gagal semua. Teorinya Firaun gagal semua. Sehingga saat itu diam-diam banyak pengawal Firaun yang sudah apa? Iman. Karena perdebatan Musa dan Firaun tentu lebih masuk akal yang versimu Musa. Bahwa Firaun tidak mungkin Tuhan. Jika pengawal-pengawal Firaun saat itu diam-diam sudah banyak yang nopo. Ini disebut rajulun min ali fir'auna yaktumun apa? Iman. Ben sama maca Quran dong. Kenapa? Lah orang-orang ini sebetulnya diam-diam bela Musa. Sehingga ketika Firaun punya rapat rahasia atau tani rapat intelijen untuk bunuh Musa, niku orang-orang ini bocorkan ke Musa. Ini disebut wajah amin aqsal wajah rajulun min aqsal madinatin apa? Yat aqala ya Musa innal mal ayattamiruna bika liyak tuluka. Musa, saya tahu informasi bahwa kamu mau dibunuh, maka kamu harus lari. Nah, orang-orang yang imani barokahnya menyaksikan perdebatan Musa dan itu dan Firaun kalah. Secara hujaimiyah apa? Dan itu selalu pakai kata Rabbun dulu, tidak kata Allah, pakai kata apa? Ya, tapi sekarang itu banyak orang yang misalnya orang Islam muni Tuhan itu disoal. Gak muni Allah, muni Tuhan itu umum. Memang dalam banyak hal kita harus mengatakan Allah, tapi dalam banyak hal, terutama dalam proses-proses dakwah itu baik dikatakan Allah Tuhan. Sampai kalau nggak percaya, ini kalau teori ilmiah saja, misalnya apal-apal Quran sakit ngelalar. Secara teori nuzul, Quran pertama turun adalah Iqra. Iqra itu tidak ada kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti terus ada ayat Iqra wa rabbukal akram. Itu tidak ada lafaz kata Allah. Setelah Iqra sampai alamal insan malam ya'lam baru turun ya ayyuhal mudaththir. Jadi ada kata Allah ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Buatan Allah, tapi apa? Wa rabbaka. Buatan Allah apa kafir dan apa wa rabbaka? Karena dalam konteks non-muslim, tentu yang dicari itu Tuhan. Allah itu nama spesifik, nama tauqifiyah yang ditetapkan oleh Islam. Kalau balik ini, Allah itu nama spesifik yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab itu misalnya di Jawa belum ada Islam, mereka punya penamaan. Ini disebut sayang nopo widi, yang semuanya tumbuh.
Kemudian Islam dengan khat Islamnya menampakkan zat itu bernama Allah. Sebab itu dalam perdebatan Nabi itu mesti Tuhan gitu. Kalau dengan non-Muslim mesti apa? Tuhan itu siapa? Paham ya? Akhirnya ketika Muhammad muni Tuhan terus didoa. Mas, nah pengiranan ora Lata, ora Uzza, ora Hubal, pengiranan sapa? Amin Bahabin apa bermateri emas, amin Sidotin atau perak, am hajarin atau batu. Karena di benak mereka yang bernama Tuhan adalah arca atau berhala. Maka takok oleh Muhammad, pengirananmu materinya apa, Mas? Akhirnya panajala kul huwallahu ahad. Oh, pengiranku jenenge Allah, zat sing tunggal. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nah, pas Muhammad jawab pengiranku sitok gawe meneh. Mas, urusan dunia itu wakil. Kok pengirani kita mesti kurang. Paham apa? Mesti apa? Kurang. Akhirnya Allah menjelaskan fungsi-fungsi malaikat. Termasuk lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan cukup satu. Kemudian urusan-urusan perdetail ditangani dinten malah malaikat. Sama dengan metode Cina atau agama-agama lain yang menyertakan dewa untuk beberapa urusan. Paham ya? Oh, itu sama. Sebab itu ketika Islam masuk ke Cina, ya dianggap tidak janggal karena Tuhan satu. Kemudian ada awan penolong kayak malaikat, kayak dewa dewi. Di Jawa dari Buddha Hindu, dari Tuhan yang bernama Sawang Widi ke Allah ya tidak janggal. Ya kemudian tinggal pembantu macam-macam. Ini rumah agen. Sebab itu menunjukkan bahwa teorinya Imam Ghazali itu benar. Bahwa fitrah manusia itu pada dasarnya sama. Bahwa ininya itu yang sakti itu hanya satu. Kemudian yang lain itu hanya pembantu. Sebelum Islam tentu itu dewa dewi bopo. Islam menamakan itu malah malaikat. Cara wong dukun Jawa jenenge perewangan. Tapi sama pola manusia itu tunggu-tunggu sama. Paham ya? Terus nanti kalau enggak ramai perewangan sudah cara khodim, mau itu khodam. Nah khodam itu terjemahannya buruh, itu perewangan. Gua mau enggak kalau mau perewangan kalau nggak tahu ngaji, Pak Yai itu jadi dua khodam. Mana nih nak diterjemahkan? Seperti dua apa? Perewangan. Perewangan bobudul, bojin, memalaikan, bompol, ono mau mau bahasa Arab. Benora ketoro Jawani di bahasa Arab ono apa? Khodam terjemahannya apa? Perewangan. Khodama yang dulu khodama khodim mana buruk. Candalan itu nak cara pondok jadi khodim. Kedaran buruk kayak orang Jawa kasar. Terus di pasaran ada apa? Khodim. Orang Jawa itu setengah kawan kali. Nak sekolah tawangan umum. Jangan madrasah. Madrasah terjemahannya ya sekolah. Paham? Sampun nggih sampun, bakso kok terjemah nggih sampun. Wong Jawa tidak ada sitok sampun bakso. Itu tadi ya itu. Memang proses apa infiltrasi bahasa apa semacam sama-sama ada kata penyerapannya itu kombinasi malah tinggal kabeh. Sampun apa? Sampun bakso kok terjemah. Anak sekolah nih di sekolah nih madrasah. Lah terjemah nih madrasah. Berarti sekolah nih sekolah. Paham ya? Jadi ini bentang ngertos yang tertanam dalam benak dulu sebelum para rasul menjelaskan detail. Kalau Tuhan itu harus banyak karena urusan dunia apa? Sehingga ketika ada utusan-utusan yang mengatakan Tuhan satu, mereka jangan. Terus kejanggalan kedua, karena utusan itu berupa manusia. Walaupun kalau terangkan dalam khayal mereka, yang menjadi mediator antara manusia dan Tuhan itu sejenis makhluk gaib yang tidak tersentuh. Ini disebut kanu ya'budunal jin. Iku tunggale wong dhisik sedurunge Islam pokoknya nak liwat alas, towet gede. Amit bae. Yo ora ono bae, sapa ora. Butuhe ana sing diamiti, butuhe ana sing napa? Akhirnya tiap gede iki dari Mbak Sopo, nak alat Sopo, nak segoro kidul Mbak Sopo, Nyiloro Sopo. Itu mitos kuno sama seperti ning desa-desa nak ono wit gede, amit Mbak bagian iki. Dia tidak paham, amit Mbak Sopo ya ora.
Sama seperti dulu ketika ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, mereka bukannya tahunya ini ada semacam mediator, ada makhluk-makhluk yang tidak tersentuh. Dan itu yang menjadi pelantara antara mereka dan Tuhan. Nah, ketika sekarang yang benar-benar jadi perantara yaitu Rasul berupa manusia, tonggo, tandanya itu kaget. Orang siap, ono tonggo, pada tidak apa? Rasul. Nah, ini ono tonggo tinggi, ya kuno. Kenapa? Gue jadi menteri wak seneng. Gue kenal menteri seneng. Perkara orang tanggal. Jajal lah menteri yang tanggal. Kira seneng. Gue senang tuh. Paham? Gue orang ngayu seneng. Jajal orang ngayu yang tanggal. Murah itu seneng tenang. Tonggo plek. Gue senang tuh. Uang murah seneng. Iso seneng ke tanggal nih. Nah seneng ya nekat. Berarti itu terlalu nekat. Ya itu sudah senang tuh. Akhirnya orang Arab kaget. Ketika yang diangkat Rasul atau ngaku Rasul, wong sing trimo jenenge Muhammad. Yang mereka kenal mulai kecil trimo wong biasa. Nah itu kegawaan kedua. Ya. Akhirnya diperparah. Gawoke diperparah ketika para Rasul duwe ajaran nak wong sampeyan bar mate iku tangi meneh, tambah parah meneh. Wes ora percaya diperparah nganggo logika sing ra masuk akal meneh, tambah parah. Tambah apa? Akhirnya ngomong Mekah itu, karena Abu Jahal senangnya jaraki. Betul, balung timun rusak, diremet-remet ngarepe Muhammad, disamyokno ning raine Muhammad. Mati iki lho ben tangi meneh. Sing disebut Aida kun nak itu mau warufatan. Rufat itu sing dijur. Dadi wong kafir senengane ngremet-remet balung ning ngarepe Muhammad terus disawurno Muhammad. Iki lho Mas sing jare ben tangi men. Malah parah meneh. Wes ngono sing gawa risalah dek kere Nabi Muhammad pasti dewa malah ra ngandel. Dianggap boleh popularitas, dianggap wong edan, akhirnya wong kafir muni. Mas pasti iku kepengin opo lho, Mas? Nah, pancen kowe iku perkara bingung terus ngomong sing ora tak tambahno, Mas. Nak kowe golek popularitas perkara rong kayu rapi tak rabeno. Nak golek dhuwit ya tak kei dhuwit. Sementing wis gawe aneh-aneh. Mulai akhirnya Nabi tak pusing, Bang. Bose ngambil pengiran dihibur merah, aneh meneh. Ayo repot. Malah cerita kok langit, tambah aneh meneh. Ada kan telu yang ditombok, 4 luwih napa? Aneh. Paham. Wah, kira wong kafir wis tambah omong dadi ini Muhammad kena sikir, wajnun. Majnunu wa pikir wonge dan sarap wis apa-apa. Tambah duit tambah napa? Lah kenapa lama-lama akhirnya Muhammad diterima? Ini yang perlu dipelajari para kiai, para santri, para orang Islam. Kenapa dengan segala keanehan ini pada akhirnya Muhammad diterima? Jadi itu kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat. Nyata misalnya. Kenapa Nabi akhirnya diterima? Nyata awal-awal ini. Misalnya kalau kan dari awal Tuhan dibayangkan ada mediator yang berupa makhluk gaib yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Ini disebut Quran kanu ya'buduna napa? Akhirnya Nabi bisa membuktikan bahwa dia lebih keramat, lebih punya mukjizat ketimbang yang mereka asumsikan sebagai makhluk gaib-gaib itu. Makanya menghentikan ulama-ulama, tidak mungkin seorang ulama gaib keramat, seorang nabi tidak punya mukjizat. Ini yang disebut iqtarabat as-sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Akhirnya itu kedikjayaan. Nabi Saleh itu buktekno ana unta metu ke tengah watu. Sing disebut naqatu napa Saleh. Nabi Musa itu buktekno tongkat iso malih dadi ula gedhe. Paham? Akhirnya apa? Adu kedikjayaan. Ternyata Lata be Uzza be Hubal sing jare duwe makhluk gaib sing gak tersentuh, sing luwih sekti, ternyata ora iso apa-apa. Ora iso napa? Apa? Nabi sing ngeklaim dadi utusane Allah iso buktekno. Iktar batita atuan takal. Iku Abu Jahal terbelar tenan. Wong Mekah itu kan padang pasir, jadi bulan itu sangat dekat. Karena dalam teori falak, bumi terdekat dengan rembulan, dengan aras itu Mekah. Kon dulu tenang. Bukti nak aku nabi, bulan itu tak pecah ya. Pecah tenang. Orang kafir melihat
Sehingga mereka terus wakat dan wata bau mereka akhirnya meyakini. Nak ngono mat, kowe iku tukang sihir. Iku wis rodok naik kelas. Mergo iya tukang sihir ora dan relatif terpelajar. Mergo wong iso dukun yo tau ngaji, paham ya tau napa? Ngaji. Tau guru. Jadi muni takdir wis naik kelas. Paham ya? Sangka status pertama Majnun napa? Majnun saiki mudah kelas napa? Sahih, Muhammad itu pakar sihir. Mergo wong ora iso nyikir nganti bulan besar. Wis mulai lebih kan. Ya lumayan ora pedine lho. Lumayan. Mulai kayak yo gedeng teman-teman ana ki nobek yo gedeng teman-teman. Lumayan ana pedine, wong ben ana pedine ben apa? Iya, senajan to yo pedine liwat jalur kiai sing napa? Sing dukun, sing napa? Nobek. Lumayan, lumayan ya rapati bener tapi lumayan. Maksudnya gue. Belum ini sejarah nyata. Buktinya malah di cerita Nabi Musa. Ketika teori-teori Musa logikanya nggak dipakai Fir'aun, akhirnya ditinggal ya lebih gede jaya. Itu Saharatul Fir'aun di Musa mujizati sinten Nabi Musa. Kabeh semua Nabi mesti ngalami begini. Nabi Soleh ngangge nopo fa'akorun nakoh nganggo unta sing keramat. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Yunus, semua Nabi itu. Karena itu tadi. Kenapa Nabi? Ngeten maksud kula. Allah satu itu kan logika yang bisa dirasionalkan oleh akal. Tapi kenapa setiap Nabi mesti melewati masa-masa mukjizat di mana ini ada unsur supranatural? Karena dari awal orang-orang kafir ini semacam menuhankan makhluk-makhluk gaib yang dianggap mediator antara mereka dan Tuhan. Lah makhluk gaib ini dianggap sopo mereka sendiri gak paham. Ya sebab wong Jawa. Nah ana wit gede muni amit bae. Paham ya? Apa ngetok wit gede di ruwatan dhek, menara pamit kemari kuah. Wah apa mlebu alas gak amit bae go maca apa ngono. Lah begini dulu lebih kuat lagi tradisi kayak. Paham ya? Lah kepercayaan begini hanya bisa kalah saat Nabi Muhammad yang menunjukkan kelasnya yang menguasai alam gaib. Meskipun akhirnya berstatus takir, ya? Akhirnya berstatus apa? Tapi lumayan naik kelas, sama Pak Junun dari apa? Takir. Mumpun lumayan ini. Baru kayak lumayan nopo, ngomong mulai wedi. Paham mulai nopo? Wedi. Ini pun lumayan. Lapas mulai begini mereka tidak sewenang-wenang. Akhirnya ada proses dialek. Proses dialek pencarian Tuhan yang rasional. Sosial yang iman, kasus Abu Bakar. Sosial yang iman dan gilek cerdas, kasus Sayyidina Ali. Ya macam-macam. Banyak yang akhirnya iman. Nah, mulai itu terus ada perlawanan sosial. Termasuk ketika budak-budak wong kafir malah iman kaya Bilal, Ammar, sudah. Akhirnya majikannya ra trimo. Ang majikan merambut nut malah nut wong li. Iya, mulai perkara meneh. Paham? Jadi mulai masalah teologi merembet ke masalah sosial. Lah pas masalah sosial terjadi perang antara kelompok Abu Jahal dan kelompok sinten Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perang itu konsepsi yang kesekian kali dari proses-proses interaksi sosial yang dialami Kanjeng Nabi kalian Abu Jahal yang disebut akana linna sinapa ajaban. Nah, segini jadwal istilah aji betul anja agung dikrum mirrobi. Kenapa setiap orang rasul, setiap ajaran rasul kok dianggap aneh? Mergo otak mereka sudah terpatri, sudah terdesain untuk membayangkan yang namanya Tuhan pasti banyak. Sehingga kalau ada teori Tuhan satu, aja alal aliyata ilaha wahida, inna hadzal syai'un suja. Nah, ana ajaran pangeran kok sitok itu dianggap napa? Aneh. Mulane kula niki setuju kula nganggo teori nak kenapa Islam di Jawa kok cepat. Agama Buddha Hindu itu di Jawa lama. Kenapa Islam datang kok cepat? Karena dari awal ada kesamaan. Podo-podo keyakinannya saya di Tuhan yang satu. Islam muni Tuhan apa? Paling angel yang Islam orang Kristen. Untung siji nu buat lorong untuk angel. Nah siji kan paling ganti benang. Misalnya saya widi dia orang kembarannya akar. Wong Islam lah namanya ya wakil ya karena ngeleh jeneng, jadi Allah ngentok kan cek rada gampang ngeleh jeneng tok. Lah nek kok pirang-pirang dadi telu wis lumayan. Telu kon dadi napa?
Paham ya? Terus sampean ngerti kenapa setiap rasul ngadepi stigma, ngadepi tuduhan kaumnya, nah itu dianggap ajarannya dianggap napa? Aneh. Ini asal usulnya ngoten. Logika masyarakat dulu itu begitu. Lah yang bisa melawan itu hanya kekuatan gaib. Akhirnya bukti Nabi Ibrahim dobong Namrud gak tegas. Nabi Musa duwe tongkat sing ngalahno Sahara tu napa? Nabi Muhammad iso mbuktekno mecah bola. Lah mukjizat ini hanya diperlukan saat melawan masyarakat yang saat itu cara berpikir juga model supranova. Zaman roh asal usulnya kenapa Rasul harus ada mukjizat? Karena mereka sendiri mengklaim punya makhluk gaib. Jadi disebut kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim. Jadi mereka itu meyakini antara Allah dan makhluk-makhluk itu ada makhluk gaib. Nah, makhluk gaib itu menempel di berhala-berhala yang mereka ciptakan. Barang diciptakan terus dikamat-ramat diri. Ya sama seperti mitologi Jawa, berbuat terus kuburdi sawangannya orang penunggune mbah sopo. Mau segoro nak ombake biasa digo wisata. Tapi nak ombake kuburdi kok segoro kidul yo orang penunggune. Kok yang Jawa kan. Ya itu memang kuno, cerita begitu itu kuno. Wes cilik sinandur ya biasa biasa. Baru wis gudi sawangannya orang sing apa? Podo jimat ki ngoten, kerja ana sing gawe. Biasa, baru wis guwerang semua macam wis suwi. Sawangannya orang sing nah itu memang psikologi manusia pasti begitu. Jadi itu kuno, bukti kalau kuno, sampai biar tahu, itu mulai Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu awal rasulin bisa arti rasul pertama. Karena Nabi Adam belum sempat jadi rasul. Nabi Adam hanya nabi. Karena dia tidak perlu jadi rasul untuk tidak wae mau anak itu, mau anak apa? Nabi Nuh niku pun ngalami model pemikiran begitu. Ini ku waqalu la tazarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Itu nama-nama patung orang-orang soleh. Ketika harus didesain jadi patung, lama-lama dikeramatkan, dianggap punya kekuatan gaib. Jika setiap orang mau berdoa harus melewati patung-patung. Kamane nek wis digawe terus kuno, mesti dianggap ana penunggune. Wis ku nek cilik dianggap biasa, terus gugur di tawangane ana napa? Bahagia. Lah mulane delalah berhala-berhala kabeh iku diyakini tepu perkarane iku tuwa. Nah tuwa dianggap duwe penunggu. Lah delalah kersane Allah itu tuwa kabeh. Mulane pangeran nyipati kabeh al-baitul atiq, omah sing napa? Tuwa. Wong tuwa wae kok hebat, ora ana critane iku gunan ndi tuwa-tuwa sing ra jelas iki. Mulane kabeh berarti bil baitul atiq. Rumah yang apa? Tuwa. Bersama roh kabeh. Kene opo tuwa kok hebat, ora ora asal usul iki kok. Mergo nyai liya-liyane tuwa identik dengan makhluk gaib. Tapi Ka'bah sebagai rumah tua, tapi tua yang jadi kenangan tauhid. Paham ya? Mulane antodiro betialito iki nawal akiki nawar rukaid sujud. Sehingga ketuaan Ka'bah sebagai simbol tauhid. Yaitu hanya diperuntukkan mereka yang berrukuk dan bersujud. Orang kudu nganti kaki, sampeyan rukuk ning kene madhepe ya Ka'bah. Sujud ning kene ya madhepe napa? Malah ngenteni kaki, malah kesuwen. Enggak, wong mriku ora mung rito isina, wal akifina, war rukaid. Ya mulai sekarang bisa ngrukuk kalian apa? Orang-orang hubungannya kalian haji. Ini kan mawon di duit juga haji, tapi saat ini lah kita bisa membuktikan kiblat ke Ka'bah sebagai kenangan bentuk nopo tauhid. Mergo liyane ana watu-watu sing ora jadi kenangan tauhid, malah jadi proses nopo sih? Menurut Wa ta'awwa alladzi dza'ala kang gawe sapa ladi asamta ing srengenge digawe diaan ingkang terang benderang. Data dia ing tegese sing duweni sifat terang benderang. Nuren tegese duwe nur. Wal qamara lan Allah gawe ing rembulan, digawe nuron ing duwe cahaya. Wa qaddara bulan ngira-ngirakno sapa Allah. Utawa waqt darah bulan mesti sapa Allah ing komar min khaitu sayruhu saking sekirane mlakune komar. Allah gawe mana jila ing pira-pira tempat.
Rupane sama niatun wa isru naman jilan, yaitu duwe 28 tempat di samarin wa isri nalailatan ing dalam masa 28 dina. Minggu lisahrin sanging saben-saben bulan. Wayat tatirulan nyimpen to ora ketok apa komar lelatae ning ngromungi. Niku sing dadi misteri. Jadi yang disepakati itu pasti 28 hari. Istitar lelatae ini ingkana lamun ana ajaru salah dinayoman. Aulailatan utawa mu istitar suwengi ingkana lamun ana posari kutit atan wa isrina yauman iku mung 29 dina. Di mana jilid 28 bulan terkecil, maksudnya bulan terkecil pinten 29. Ya, antarane 29 30 jadi misteri terus. Iso lailatan ini iso lailatan. Li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh bidalika kan mengkono-kono adat mana jilid komar. Adat dinina ing ilangane pira-pira taun. Wal kitab lan kowe ngerti ing kitab. Mangkola ora nyekno sapa Allah wa taala dari kalimat Qur'an kono barang sing disebut ila bil haqqi kecuali kelan fungsi sing hak. La abadan ora kok krana dolanan. Ta'ala mahdur Allah andai kata yang kono al abad. Yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Sebagian qira'ah yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Yufassiru merinci sapa Allah bil iklan ya wanuni lan yubayin tikse jelasna sapa Allah al ayat ing pira-pira ayat kaumin kedue kaum alamuna kang ngerti sapa kaum ya tetep baru nate kang angan sapa kaum inna fisilatilahi satamna ing dalem perbedaan bengi wan hari lan dina bizabi kelawan budalan wal maji lan teko wajia dadi lan tambah kadang dawa bengine kadang dawa rinane wan soni lan kurang wa malan perkara falako ingkang nyetano sapa apa samawati ing dalem pira-pira langit min malaikatin sa'i malaikat wa samsin dan terngingi wa qamarin dan rembulan wa nujumin dan lintang wa ghairi dalika lan liyane mengkon-mengkon kabeh wa fil ardi lan sing digawe Allah ing dalem bumi min hayawanin sanging hayawan wa jibalin lan gunung wa biharin lan pira-pira segara wa anhar lan pira-pira laut wa asjar lan pira-pira pepohonan wa ghairi lan liyane hayawan jibal bihar la ayatin yektene dadi pira-pira pertanda Dalalatin dikse biro-biro pertanda ala kudrati ta'ala ing atase kemampuan Allah Ta'ala. Di kaum min kedue kaum yang takuna kang takwa sapa kaum bueng apa. Bayu minu namung gelem iman sapa kaum. Khoton tertentokno sapa apa hum ing kaum minu bizikri lan kasebut. Li ana hum krana satene kaum sing mukminun al-muntafiuna sing manfaat kabeh dia lan ayat. Innal ladina satene wong akeh lair dina kang ora arep karo sapa ladina liko ana ing ketemu ning ingsun dibati kelantangi sapa kubur. Warodulan podo puas sapa alladzina fil hayatid dunya kelawan penguripan dunya. Dadalan akhirati hale dadi penguripan akhirat. Li ingkarihim krana ingkari wong akeh lan maring al hayatil akhirah. Wa ma'anulan tenang sapa ngakeh dia kelan hayatid dunya. Sakanu sing ngrasa nyaman sapa ngakeh ilaha maring al hayatid dunya. Waladzina lan wong akeh gungkang teladzina an ayatina sing pira-pira ayat kita gua biluna kulali kabeh. Lali dala ilawah daniyatina. Patuhe an ayatina dala ili wahdaniyatina teksid dalil-dalil keesaan ingsun. Iwa diluna iku lali kabeh tarikuna teksid ninggal kabeh dinadzori maring ningali dia ing dalam ayatina. Ulai kau mengkono-kono kabeh ku makwagum teksid utawi panggonane ulai kau analun roko. Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh rak diguna nglakoni sapa ngakeh nasiti sanging musyrikan wal ma'asilan pira-pira maksiat. Innal ladina tak tenungake amal kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina sholihat ing propro ngamal saleh. Iku ya dihim rabbuhum bi imanihim. Ya iku bakal nunjukno ing alladzina. Yursiduhum tegese nunjukno sapa Allah. Yursiduhum tegese nunjukno hum ing alladzina. Sapa rabbuhum sapa pangerane alladzina bi imanihim kelawan iman-imane alladzina amanu wa amil sholihat. Iman bi iklan apa? Di ayat ala gambara asno gawe sapa Allah lagu maring wong akeh wong iman sing saleh nuron ing nur ya saduna kang iso untuk petunjuk sapa ngakeh iki lan nur yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im tajri min tahtihim saking isor-isore ahli jannah apa lan haru boro sungai fi jannatin na'im ing dalam swarga kang penuh nikmat dakwahum taiwiridane utawa pengucapane wong akeh piye ing dalam jannah etola burung tegese utawi golekane wong akeh limang maring perkara. Ya tawuna kang teneng sapa ngakeh ing mabud jannah ing dalem swarga. Ayaku yen to padha ngucap sapa alladzina subhanakallahumma.
Subhanaka kanmu suci panjenengan Allahumma Allah. Ya Allah tegese dawuh ya Allah. Fa idzan mongko nalikane mengkono. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, ma utawa apa wae to lagu kang padha njaluk sapa alladzina ku ing man. Ketika wis wiridan subhanaka Allahumma, apa yang mereka minta tahu-tahu itu bena aidihim. Fa idzan mongko nalikane ngono. Mau te apa wae salat kang padha golek sapa ngake kuwi, iku ben iki iku mendadak ning ngarep tangan-tangane wong akeh. Maknane sekali meminta langsung ada gitu kan. Fa idzan ma talabu iku ben apa? Aidi. Wa tahiyatuhum te penghormatane alladzina. Utawi kata hormate to saling sapane alladzina. Fima ing dalam perkara benarum kang ing dalam antarane alladzina. Dia ing dalam jana iku salamun iku kata salam. Wa akhiru da'wahum te akhir saking dungane utawa saking wiridane wong akeh an fasiratun wa alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahirabbil alamin. Kula terang nggih masalah falak sithik. Walladzi ja'ala samsa biya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadat sinina lakum wa hisab. Yang jelas yang perlu diketahui, kita yakin sekarang itu tahun 1431 nopo. Itu Quran turun itu sekitar 610-an Masehi. Ya, sekitar 610-an Masehi. Karena terpautnya itu 600 tahun. Ya, sanggup mawon saat ini tahun 2000 Masehi, hijriah tahun 1400. Berarti terpaut nopo 600 tahun. Itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan ilmu astronomi, ilmu falak di Quran ini. Termasuk ilmu falak, ilmu kejiwaan, penyakit dan sebagainya. Termasuk ayat ini ayat sorry tentang rangkaian fungsi asam tanoko. Sebab itu kalau sampai ngaji falak itu mesti bisa ditentukan. Ini sumbula, ini mizan, ini akrab, ini dalu. Kalau ini musim ini, kalau ini musim ini bisa ditentukan karena posisi rembulan di mana itu menentukan gelombang laut, juga menentukan musim hujan atau musim panas. Dan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau kalian di Malaysia, dan sampai di dua iman, di sains, ini dua pengetahuan. Proses falakiyah itu memang bisa diilmoni, yaitu misalnya ini sumbulan, dalu, akrab, saraton dan sebagainya. Itu bisa diilmoni kalau ini menjadi musim 4, yaitu Arabi, Wasoek, Walkori, Basita, itu cara Jawa musim labok, kemarau, terus hujan, terus Kori cara mereka yang antara ini hujan sampai Maret. Kori dari jalan bahasa Arab. Mungkin kalau di Eropa ada musim gugur, musim semi, musim salju dan sebagainya. Tentu musim salju atau daerah salju terkait sama posisi matahari yang jauh. Tropis terkait sama posisi matahari yang kayak apa. Begitu juga daerah-daerah yang dilewati khatul istiwa. Terus di bahasa Indonesia katulis istiwa. Di katulis istiwa sama bahasa apa khatul istiwa. Istilah Jawa dari nama katulis istiwa. Jadi khazanah di Jawa itu utang bagi orang Arab. Cuma saya kira dia kau ini juga belajar falak secara bahasa Arab. Santri so ngaji, misalnya wiridan sok ora ilmu, itu kode goblok ya. Jadi begini, dan teman-teman ada ilmu begini. Ya, ilmu ya termasuk sesuatu yang diajarkan Al-Quran. Yang diliwati katulistiwa karena persis di tengah, maka siang dan malamnya trennya sama. Kisarannya sama-sama 12. Terjadi ukawirul laila ala nahar wa ukawirul nahar ala lail paling hanya menit. Kayak kemarin jam 4:30 sudah padam. Sekarang sudah stabil lagi. Tapi tidak ekstrim kayak di Inggris, bisa 13 sama berapa. Kalau di Indonesia trennya, karena yang dilewati katulistiwa sama dengan Arab Saudi, trennya sama. Sama-sama 12 jam. Bisa diilmoni. Ini disebut khatul istiwa. Lah yang perlu dicatat, yang membedakan kita dengan orang kafir, termasuk orang-orang falak itu yang paling ahli itu orang Belanda. Mulai dulu yang ahli istiwa, ahli astronomi itu orang Belanda. Yang membedakan bahwa menurut Islam, ketentuan itu semua bukan berdasar hukum alam. Tapi ada allazi, ada ja'ala. Bahwa semua proses yang alami, yang kontinu, yang stabil, itu ada penciptanya, yaitu allazi ja'ala samsana.
Artinya itu diciptakan Allah. Allah menciptakan, mendesain matahari sedemikian fungsinya. Allah menciptakan rembulan, didesain sedemikian rupa. Karena menurut Islam itu ada kata Allah yang paling peran utama, tentu Islam meyakini suatu saat Allah bisa merubah tata sistem ini semua, tata surya ini semua. Dan itu di tangan Allah. Tapi kalau menurut hitungan mereka yang tidak beriman, tentu langsung dianggap hukum nopo alam. Itu saja bedanya. Tapi secara sains itu sama, karena sains itu universal, secara pengetahuan sama. Sama dulu hitung-hitungannya zaman Nabi. Itu sama persis dengan hitungan-hitungan modern. Kalau riyen maca hadis sahih, Nabi itu sering bangga, aku itu bejat untuk dina Jumat ya. Wong Yahudi ku keliru, golek dina Jumat untuk Setu. Wong Nasrani keliru untuk Ahad. Aku sing bejat, golek Jumat untuk Jumat tenan. Lho niku nak mbok runut saka awale langit bumi digawe. Niku selisih sekian menit. Cara teori falak niku sawali. Iku suwe-suwe dina mesti ora ilang. Ilang suwe-suwe tambah, suwe-suwe ilang. Maksudnya nggak nak sampean logika. Dina niku kan 24 jam. 24 jam niku iso 12 jam. Lah anak terpait nopo ilang 5 menit, 10 menit itu melok dina kedua apa ketiga. Iku suwe-suwe nak hitungan miliaran tahun itu dari dino. Misalnya sampai saya kita berdiri, ini bentangan latihan mikir, orang ngaji wiridan. Enggak, karena yang seneng istighosah ora seneng ilmu. Mau seneng ilmu rambu istighosah. Orang Islam ora repot. Sing seneng ilmu ora rambu wiridan kan. Sing rambu wiridan potongane ra pahaman. Mulai kula terangno, nak masalah Ramadan khilaf nanti patang dino ditoleransi peke. Mergo pangeran nggih tebak-tebakan tiap bulan iku rong dino istighfar. Berarti tiap bulan ana misteri rong di. Nah, lan lirune mulai Saban. Karo dino ping pindho. Dadi napa? Badan. Ane saiki tahu stres ketak Saban di awal. Nah, sing emosi kok ana pemerintah. Paham kan apa? Kalau terang masalah saya ini. Nah, dihitung itu sama. Mulai zaman Nabi Adam, mulai diciptakannya langit dan bumi, itu gak ada kitabnya yang dihitung. Nabi Adam diciptakan sekian ribu tahun sebelum Nabi Muhammad. Terpautnya Nabi Adam sama Nabi Idris sekian tahun. Nabi Idris dengan Nabi Nuh sekian. Nabi yang satu periode itu bisa dihitung. Paling Nabi Lut sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa sama Nabi Su'aib. Ya gitu ya. Harun Nabi Musa itu Nabi proposal ya. Jadi Nabi itu jadi Nabi berdasar proposalnya Nabi Sinten Musa. Kemudian jadi Nabi Dewan Raina. Usulnya pangeran kakaknya kalau ngangkat jadi apa? Nah, jadi Nabi proposal Nabi Sinten. Mulanya tahu diuyak-uyak Musa ketika dakwah keliru dia kadang-kadang Nabi Musa. Itu jadi Nabi perkara aku. Mulanya pas keliru mimpin dijewer Nabi Musa. Nabi dijewer. Namanya jadi Nabi faktor Sinten. Jadi Nabi tahu dijewer Nabi Harun dijewer Nabi. Pas Nabi Musa wiridan ning turi Sayyidina wiridan Nabi Harun mimpin ra pedhus. Kaume dadi nyembah anak sapi. Mulai jewer. Mereka Nabi Musa kroso dadi Nabi faktor ini. Padahal kakake Nabi Musa niku adike sinten? Ya Nabi sing sak angkatan lupa saged itu. Ya saged napa? Gitu. Niku wonten tahun ini. Dari tahun ini kelihatan selisih hari, selisih jam, nanti lama-lama juga selisih. Mulane ketika Kanjeng Nabi waya takor bis zaman. Suatu saat trennya waktu itu tetap tambah nopo cepet. Nggih, trennya tetap tambah nopo cepet. Itu bisa dilogika. Kenapa trennya ketika Nabi ketika dekat kiamat termasuk alamatnya waya takor bis zaman. Waktu jadi cepet. Perasaannya orang Jawa sekarang saya kira nani cepet. Saya kira dino kayak cepet. Itu memang logikanya jelas. Karena alam yang sudah rubah, kisarannya matahari juga rubah, itu mesti pengaruh. Dan sementara matahari sekarang itu tetap menuju kutub. Matahari tak berdekat ke kutub. Makanya proses pencairan kutub tetap lebih cepat dari perkiraan semua. Karena ada kutub. Kan logikanya kan sama ya, kalau terang. Bumi itu bulat-bulat. Tentu yang kutub utara dan selatan itu sama-sama jauh dari matahari. Makanya logikanya menjadi X.
Sementara kita dekat dengan matahari, maka ya kayak begini ini tropis. Tropis, tapi di Indonesia karena pas fatul istiwa. Ya logikanya sama. Makanya menurut teori Quran, kiamat itu dimulai wa idzal biharu fujirat. Bukan yang fujirat, yang fujirat. Di Quran itu ada dua penjelasan. Satu wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan dipanaskan, dibakar. Karena lautan juga banyak kandungan minyak. Fujirat dipanaskan. Sebagian ayat wa idzal biharu itu di semua tafsir. Padahal tafsir-tafsir kuno itu sebelum ada sains modern. Itu fujirat itu artinya ikhtalafal asbu bil ujad li zawalil barzakh. Antara air asin dan air tawar itu dijadikan satu. Padahal ulama dulu itu tidak tahu loh teori peluluan apa? Itu tidak tahu. Tapi mereka punya insting, punya nurani. Teke doa arah rajuan duwe, rajuan proposal malah. Kamane ngono. Ora wani dhisik wis winau tenan para pangeran tenan. Itu teke waras atine ngene kok. Waras. Dadi nek rapati roh lae diwari roh pangeran. Paham? Waras malah jadi teke waras atine ngene kok. Waras. Gara-gara waras itu pahaman. Itu mau disebut beda rumah barzakul layakian. Dulu orang ngira barzak itu apa? Ternyata ya sistem tata surya. Karena matahari masih diatur sedemikian tertib rembulan, sehingga potensi bercampurnya air laut dan es di kutub itu masih rendah. Tapi lama-lama matahari kan bergeser menuju ketidaktertiban. Sehingga lama-lama proses pencairan juga dimulai. Nah, itu nanti terakhir tetap ada proses fujirat, yaitu air kutub utara dan selatan dari es campur dengan laut-laut kita ini. Makanya meskipun versi film pun gambaran kiamat tetap nggak bisa melepaskan dari gelombang yang tidak tetap, yang tidak stabil. Paham ya? Dan itu bisa dipicu misalnya mulai dari gempa, karena gempa itu bisa merontokkan semua sistem. Kalau itu jadi tsunami, kenapa? Itu sama semua, teorinya Quran, teori modern sama. Bahwa proses ketidakharmonisan alam dimulai di Zujatil Ardu. Dimulai dari wa idzal biharu fujirat. Dan semua itu bergantung sama teori posisi matahari. Ya, posisi apa? Matahari. Maka semua proses itu menurut Quran dimulai kuncinya di matahari. Semua cerita kiamat di Quran mesti matahari. Idza syamsu kuwirat. Karena posisi matahari ini menentukan proses pencairan salju apa enggak. Nah, kita kan tahu paham. Kemarin persoalan. Paham ya? Terus setelah matahari tidak tertib diperparah walidan nujumu kadang. Ketika atmosfer luar angkasa sana, meteor-meteornya sudah sama jatuh, perbintangan jatuh. Walidan nujumu kadang. Bisa kamu bayangkan? Gambarannya Armageddon jatuh sitok gegere karuan. Bayangkan kalau jamak walidan nujum piro-piro meteor, piro-piro perbintangan yang jatuh. Artinya kiamat jelas-jelas dimulai sistem matahari yang sudah tidak tertib. Batu-batu meteor dimulai apa? Jatuh. Wa idzan nujumu kadar. Nah makanya Allah ngendikan ketika matahari masih tertib, itu masih bisa diilmoni. Tata surya atau ekosistem yang tertib masih bisa jadi ilmu. Kita alamu ada tersinina. Orang menganggap itu satu pengetahuan karena dengan tertib ini akan jadi pengetahuan. Gue sama sekali-kali jadi ahli Quran ya, sekali-kali mau bongko terus itu. Gue sedikit tenang ini ilmu nih pengiran. Artinya terus dia masih kita alamu ada di sini kamu bisa tahu karena ketertiban tata surya yang kontinu sekian miliar tahun orang akan punya identifikasi. Akhirnya mereka tahu pola-polanya. Akhirnya jadi Tapi ketika sudah tidak tertib iku ilmuwan lah itu terus bingung. Mau ora tertib. Polanya sudah ada. Itu yang disebut idazul zilatil ardu wa akhrajatil ardu asqal. Ini mesti waqalat insan malah. Ini ada apa? Wong pinter lah tetap bingung malah. Tapi kalau masih tertib jadi ilmu iku li ta'lamu ada dadinina apa? Wal hisab. Jadi sesuatu yang masih tertib pasti jadi ilmu. Mergo pola-polanya akan dipelajari. Dan itu nanti menjadi satu rumus. Rumus menjadi ilmu. Mana ada alam yang tertib ra iso diilmoni. Wong wedhus tak diilmoni. Nggih to kan iso diilmoni to. Dulu orang ngira nak wedhus duwe anak itu perkara dipajang wedhus lanang.
Susu wong kan mikir, anggere dipajang kok dia anak. Oh perkarane sperma sangka lanang ning wedok. Anak ngono ora dipajang, sperma kok lanang diambil ning suntik wae kok mlebune lewat napa? Suntik. Wis mulai gak pati buta sing lanang. Buta spermane tok tapi ora usah buta proses senggaman. Paham ya? Suwe dicek meneh. Ternyata juga di Bali ra kabeh cuma sebagian tok. Ya dijupuk ae sing napa? Sebagian. Lah itu namanya pola. Pola yang tertib pasti jadi N. Lah tapi sekarang sudah tidak tertib. Dan itu saudara kawul azin kita bener pengiran. Ketika wala di jala samsa di anu tertib, masih jadi ilmu lita alamu ada di nina bisa. Kamu bisa tahu karena polanya tertib. Ya, karena tertib maka bisa diidentifikasi, polanya bisa ditebak. Ya, tapi kalau nanti sudah zilzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi terguncang, semua tidak tertib, mesti waqala intarun apa? Ini ada apa? Nah sekarang ternyata ilmuwan mulai bingung, mulai malah karena pola yang mereka tebak keliru, apa? Pola yang mereka tebak, yang mereka ramalkan ternyata sering datang lebih awal, lebih cepat. Misalnya dulu orang ya kalau es di atas Irian Jaya itu masih sekian, diarani es abadi. Saya ini ternyata mulai mencair. Ini lebih cepat. Jadi atas pulau lagi lebih cepat. Nah itu makhluk kiai kiamat rapati lebih. Mungkin mati rapati pemenang kiamat kandangnya akeh. Cara kanca pulau cerita, orang kiamat itu rapati, rame-rame. Mati loh itu mesti dewi asli. Tak akan-akan ya bener. Kiamat tak bener mungkin barang. Akeh kancane. Lah mati wah napa? Goblok mau kiamat goblok. Rame-rame kok malah wedi. Ngeri mati napa? Dewi. Paham ya? Jadi ini polanya. Lah itu jenenge ilmu. Ilmu Islam dan ilmu non-Islam itu sama karena ilmu itu universal. Cuma di Islam, apapun tertibnya alam raya ini masih pakai gua. Gua itu domir menunjuk kata Allah. Sehingga terserah Allah ngaturnya kayak apa. Uang mesti sering salah tebak. Misalnya dulu, lembaga pangan dunia itu takut kalau populasi manusia cepat, lalu makannya nanti kayak apa. Uang nanti rame-rame kaget. Jadi ketika populasi manusia cepat, sumber pangan yang lebih cepat. Kondisi wong panen ngenteni 4 bulan, 5 bulan. Saiki 3 bulan panen, sesuk ditemukan 2 bulan. Zaman buang-buang dhisik wong cek cilik mangane jagung telo. Saiki wong pirang-pirang mangane beragam. Itu jenenge tebane wong dina kok pira. Itu kan, ya itu kan. Wong nak numpak sepeda motor cepat ke tujuannya. Sebelum saya ini cepat ke tujuannya, tapi tidak tahu di tujuan, tidak tahu tuh. Wong rakyat di karno. Wong bisa aku tidak tahu tuh, tapi di tujuan kalau di sini jadi apa? Saya ini wong saya ini sekolah ya tetap bingung merasa apa? Tujuan. Foto dua. Lu ngerti wong saya ini kira tahu tuh tujuan, wong ora tahu gue apa? Foto. Lalu ilmuwan boleh polanya. Lalu itu disebut wal zaman, demi zaman, wal asar demi waktu. Sakhir orang wong bingung dari wong kafir wama yurikuna illa dahar. Ini semua unsur zaman. Nah, Islam mengunsurkan itu faktor ketentuan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kasus Nabi Ibrahim, kasus wali-wali sing kasep kasus Abu Yazid Al-Bustami. Pola alam raya itu tahu dididik pengiran, didudono langsung. Bisa disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati apa? Ternyata itu ya tahu betul. Sistem alam yang sekarang itu ternyata bisa ditebak oleh kitab-kitab kuno ini. Sederenge wonten kitab-kitab modern saat ini, buku-buku modern. Lalu gak ada kitab-kitab kuno. Ini luwih modern timbang ilmuwan yang sekarang. Lebih penemuan yang apa? Itu lebih modern, lebih canggih. Karena kita ditebak. Jadi wong nggih sing aran waras. Nggih ora kakean proposal, nggih ora kakean basa-basi. Uteke nggih waras, artine nggih napa? Sampeyan cek kalau nggak percaya. Itu karangan ketika era-era 150 Hijriah. Berarti sekitar tahun 700 Masehi. Niku orang ulama dulu nafsirkan Fujirat dan Fujirat itu sudah benar. Padahal zaman itu orang belum tahu kalau di lepas pantai banyak kandungan apa? Minyak, terus mereka juga ora tahu jadi pegawai Pertamina, ya ora tahu ngurusin apa
Pertamina, malah tahu belas. Tapi mereka bisa tahu kalau sujirat artinya apa? Dinyalakan di laut apa? Jadi lautan api. Mereka juga bisa menafsirkan kalau fujirat itu ikhtalatul asbu bil hujan. Fasara bahron wahidan. Bahwa termasuk kiamat nanti air yang tawar bercampur istilah dengan air yang asin. Jadi itu hebatnya Quran cerita beda umat berzakul layabian. Kalau sekarang masih tertib. Bu air laut itu kena air sungai, itu tetap ada pemisah. Sing cara Quran disebut apa ber. Karena sistem air tawar dan laut tetap beda, nggak bisa ketemu. Dan bisa diilmoni. Karena masih tertib. Tapi nanti setelah ada tertib, tetap bakal insan apa? Malah. Terus yauma idzin tuhadditsu akhbara bi anna rabbaka apa? Allah. Lah ilmu yang didapatkan manusia sekarang berdasar ketertiban yang berjalan ratusan tahun. Nah itu sing disebut li ta'lamu ajadat sini napa. Paham ya kasus masalah kasus sperma, kasus nopo bayi tabung, terus kasus nopo ini transgenetik itu kan memang mulai dulu ya itu di ilmu ini. Ya, mulai dulu nggak bisa nopo di ilmu. Wong kuno ini pun sakit. Cuma orang dulu karena takut dosa sing dijajan kue. Misalnya wet opo di setek ambek wet opo, mau hasilnya ya buah sing nyakang antarane wet iku mbek wet iku. Dulu orang tentu nyobanya pakai pepohonan. Mergo wong dhisik nak ngrobah barang sing nyawa dari dosa. Saiki wong luwih nekat. Lah untung saiki Amerika ambek Eropa pasti nekat transgenetik jadi tinggo pedus, tinggo tikus. Rencananya kapan-kapan digono apa menu? Jadi bibit-bibit yang unggul kok rutin barang ora usah. Rencananya ora bang sperma, bang napa? Sperma itu khusus nampung mani-manine wong sing unggulan. Spermane wong napa? Dadi wong kawin mau nggo pemuasan birahi tok. Soal anak tetep tuku ning bank sperma, golek sing bapak unggulan. Jadi wong lanang nggo digolok tok. Tapi nak turunane mau bayar kok bapake. Sedih kok. Itu bisa diharmoni. Sampai lihat di Quran ini, kalau nanti penelitian. Di Quran itu belum pernah ada cerita bahwa orang punya anak itu karena hubungan senggama itu tidak ada. Ayat begitu itu tidak ada. Yang ada itu hanya istilah min nutfatin idza tumna, yaitu dari proses sperma yang dituangkan. Tapi tidak cerita harus pakai proses senggama atau kumpul tidak. Yang min nutfatin idza tumna. Makna khasiatnya kan minut vaksin contoh sperma itu tuh nalikane disokno atau didakok atau diletakkan. Karena wong gitu. Wong iso duwe anak perkarane ada sperma lelaki di perempuan. Nah sementara orang dulu tentu lewatnya senggama, tahunya lewat senggama. Cara tapi lewat dipajangno. Tapi kan sekarang bisa dimodernkan, disuntik dulu. Terus disuntikkan ke perempuan. Pas diteliti lagi ternyata semuanya tidak berfungsi. Hanya sekian zigot yang ada fungsinya, diambil yang unggulan, yang paling sehat. Ya sudah begitu. Nah, Quran sendiri ngakui proses itu mau menurut patin apa iya? Makanya kalau Quran sering cerita bahwa proses manusia itu nutfah yang diulang-ulang awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah yang diulang-ulang itu bahwa unsur nopo. Nah, sekarang ada rekayasa genetik. Ternyata betul yang dikhawatirkan Quran, yang dikhawatirkan Nabi. Alamatnya kiamat kalau semua proses alami yang diciptakan Allah dirubah manusia. Ini yang disebut seperti wala udillan nagum wala amuran nagum fala yuwiruna apa? Khalq. Jadi ciri utama rekayasa manusia itu merubah ciptaan Allah. Fala yubatikuna ajanal amwala amuran nagum fala yuwiruna apa? Khalq. Termasuk ciri utama rekayasa setan pada manusia adalah manusia berlomba-lomba merubah ciptaannya Allah. Dulu pekeh-pekeh kuno hanya mencontohkan wong gawe andeng-andeng, nggih, wong labang rambut. Pekeh kuno kan nyontokno wong damel apa? Andeng-andeng alwasimat. Tapi sekarang enggak. Termasuk rekayasa apa? Genetik. Rekayasa apa? Jadi itu mulai dulu tuh orang tahu sebetulnya. Cuma orang dulu takut etika, takut kehak. Sekarang sudah mulai berani dan bangga peneliti-peneliti kalau bisa gitu itu bangga. Padahal menjadi sangat bodoh. Menjadi sangat apa?
Tidak bisa loh orang Barat atau siapa saja peneliti pas dunia wong Islam goblok, pas dunia santri goblok. Nyata misalnya ini yang kasus nyata. Saya pernah beberapa kali baca, misalnya kasus nyata ini. Kalau sudah ditemukan misalnya transgenetik, ada bank sperma, jika diciptakan bayi-bayi unggulan. Bayi unggulan ini misalnya jantungnya bagus, ginjalnya bagus. Tapi ini ternyata hanya mau dibikin kayak suku cadang. Engko nek ana wong sugih sing ginjale rusak dijupukno bayi sing unggul iki. Tak ngoten lho rencanane kan tinggi suku napa? Cadang. Lah saiki pertanyaan kritisnya gini. Kalau bayi yang jadi suku cadang sudah hidup namanya apa? Ya kehidupan. Kehidupannya bayi itu dimatikan demi kehidupan orang kaya. Lalu prestasinya dokter itu apa? Ya prestasinya yang sakit jadi sembuh. Bukankah ngambil jantung yang satu itu juga menciptakan orang sakit? Kenapa ketika menyembuhkan yang kaya dia anggap prestasi, ketika jupuk jantung jadi yang hidup dianggap tidak prestasi? Dianggap kriminal maksudnya. Mestinya kan satu-satu toh, nak verseran misalnya Misalnya kasus kulo itu urip baru kaya jantungnya rutin dijupuk. Masa dokter dianggap prestasi, wah cangkoknya berhasil. Karena juga bisa hidup pakai jantungnya rutin. Tapi apa, misalnya Allah takok, prestasi ngopo? Nguriki wong sitok, mateni wong sitok. Paling banter satu-satu. Paling banter. Lah teori akal sing lebih tinggi malah kita goblok. Wong sing kelar tuku ginjal cadangan, mesti wong gede-gede. Wong gede-gede sak cepet-cepete umur 40 tahun. Wong umur 40 tahun dia kasus mati, paling enggak 10 tahun mati, atau 20 tahun mati. Kalau sama-sama menjaga kehidupan, kudune bayi sing suku cadang itu yang harus dijaga. Karena masih punya potensi hidup 60 tahun ke depan. Kalau alasannya kehidupan. Kalau alasannya apa? Kehidupan. Kan menjadi naik loh. Alasannya kehidupan tapi menciptakan kematian. Mulane orang modern juga kadang wong paling bodoh sak dunya ya wong modern. Tapi mereka ngeklaim bahwa begitu itu modern. Nambah-nambah kan lucu. Wong menciptakan kematian, kok mereka mengklaim menciptakan kehidupan. Paham ya, teman-teman? Itu kan terus repot. Makanya kita harus mendukung negara yang beragama. Untungnya kayak pemerintahan Amerika hingga kini itu belum mengesahkan, belum disahkan. Hanya masih dilarang, transgenetik untuk manusia masih apa? Tapi Quran dari dulu sudah memperingatkan, termasuk pola setan, merusak manusia, bala iwai irun dan apa? Kalau kamu punya semangat ngotak-ngatik asal usul kerja, dia sakit juga atik. Misalnya hujan buatan kan sakit. Quran sendiri cerita hujan kita tahu kena direkayasa. Misalnya baladi asalaria apa tuh irun apa? Sahaban pasuknahu ila baladin banyak. Prosesnya itu hasil nopo awan digiring oleh angin, terus diarahkan kemana? Nah, iya misalnya angin, misalnya ben ora sumuk, wong iso merubah mbek kipas angin. Jadi awan yang di luar itu diciptakan. Misalnya rantangannya awan itu dengan garam. Nanti kalau dia mengarah sini itu karena tidak ada zat garamnya, tapi trennya awan itu lebih tertarik. Akhirnya di sini dirancang supaya arahnya ke sini, karena di sini dirancang zat yang supaya awan nopo lebih ke sini. Ya memang sakit direkayasa. Apa dia nggak bisa direkayasa? Pengiran kok kan direkayasa. Artinya masih bisa dielmoni nopo, masih bisa. Dan itu manusia. Makanya terjadi hujan buatan kan itu merekayasa arah awan ya, atau yang sebelum saatnya hujan direkayasa supaya lebih cepat. Dan itu bisa, secara teorinya bisa. Quran sendiri ngaku itu bisa. Zaman di Nabi Sulaiman bisa manfaat angin. Bisa memperdayakan apa? Angin. Untuk diatur terserah kehendak Sulaiman. Artinya memanage unsur angin saja sudah bisa ngatur alam raya ini. Makanya kita harus khawatir ya. Makanya kita pakai ilmu yang orisinil saja. Bagaimanapun membunuh itu haram. Mencari kehidupan itu wajib. Tapi jangan sampai dari proses membunuh. Apa artinya transginjal? Sekarang itu kan mau diciptakan bayi-bayi unggulan, nanti jadi semacam suku cadang untuk yang punya penyakit.
Kalau itu dianggap prestasi ini, apa artinya kehidupan yang diberikan kalau dari hasil pembunuh. Mulai kalau tenang sekarang itu di NU, di Muhammadiyah, di hukum-hukum Islam kan sering terjadi polemik. Bagaimana hukumnya membunuh janin yang belum ada nafsu roh. Itu rata-rata ulama darah ini haram. Nah, cara kelola ini haram. Karena nanti kalau dihalalkan, khawatir saya, bayi yang belum nafsu roh tapi sudah punya organ tubuh, nanti oleh mereka dimanfaatkan nomor organ tubuh. Memang di kitab-kitab formal fikih dikatakan tidak termasuk membunuh karena belum nafsu roh. Fa'innal imatah ba'dal ihya. Bisa dikatakan membunuh itu kan kalau sudah ada nyawanya. Bagaimana dikatakan membunuh kalau belum ada nyawa? Sehingga di kitab-kitab fikih dijelaskan, misalnya kandungan itu pada tingkat yang kira-kira belum ada nyawanya, ada yang mengatakan boleh digugurkan, alasannya belum bisa dikategorikan membunuh. Mergo darah membunuh, nak tahu orang nyawa. Final imatah badal ya. Ini pendapat itu orang kriminal. Paling yo kiai tapi menolak tahu sinau, kayak Mustafa barang, maksudnya wong ora tau mikir. Tapi rata-rata ulama itu mengharamkan. Wal jumhur tetap mengharamkan. Alasannya apa? Meskipun qabla nafiro, itu Allah menyediakan, mendesain untuk persiapkan nafiro. Gamane kaya tentang planningnya pengiran. Tentu pengiran apa nafiro nyiapno jantung, paru-paru, nyiapno organ-organ yang nanti ada kesiapan untuk menerima roh. Loro nomor roh pengiran mbok cancel, programnya pengiran mbok handle. Paham ya? Yo pancen wong saudarane mateni wong ngono nyawa. Tapi kowe kan mentang napa rendah napa? Ya nentang programe pengiran. Samane kemana pengiran ini. Nah, pengiran kecewa sambil berdek kan. Nah, cara kula gitu setuju haram. Yang kayak gitu tuh agama harus bilang haram tegas. Sudah usah repot-repot bilang aja. Karena ya ilmu modern itu kalau nggak kenangan kalau bodoh ini. Apa artinya prestasi menciptakan kehidupan kalau lewat pembunuhan? Waktu nggak wong poligami niat nulung wong wedok yang terlantar dari ibadah. Jadi kelangan yang pertama. Nah poligami sunat itu nak papat ya kasih papat terus orang kok nyekel sitok, bareng apa nambahi sitok hilang sitok, nambahi sitok hilang sitok. Nah ya tetap sitok terus gitu dulu. Paham? Alasannya dari nulung itu akan luwe ape urusannya makbar nulung kita ujul. Poligami kita di Jawa orang nulung kita ujul. Nulung kita nih ujul kita meneh. Mungkin yang tetap sunat apa untuk papat ini menolak sunat. Tapi masalahnya kan nambah kita ujul terus. Lah ilmu modern sekarang ternyata begitu pola. Ada orang yang punya ginjal, karena ginjal bisa dicangkokkan dari 2 menjadi 1. Sing sitok ginjal dadi urip, sing sitok loro saiki dadi karek sitok. Nah, kok barter ngono. Bagaimana kita mengatakan prestasi kalau dia mau barter sombong di ginjal loro karek sitok, dicangkokno dijupukno wong sing biasane di loro karek. Bagaimana kita katakan punya prestasi karena dia kan punya ginjal karena bantuan medis. Tapi takono sing hilang. Lah aku kehilangan juga gara-gara rekayasa apa? Gitu. Hanya bagi korban itu kan nggak prestasi ya. Ya prestasi itu duit. Nah, orang kan nggak terlalu medis, terlalu ekonomi. Nah itu termasuk yang diperingatkan apa? Pala itu dirunan apa? Lah sekarang tata surya termasuk rusak ya bima kasabat izin. Nah, mulai dari efek rumah kaca mulai macam-macam. Mulai tingkat keasinan air laut ternyata apa itu. Itu di kitab-kitab kuno ternyata dijelaskan. Kenapa air laut itu asin dan kalau tingkat asinnya kurang maka punya akibat demikian. Ternyata itu tadi awan saja itu bisa direkayasa pakai mediator garam. Pakai mediator apa? Garam. Itu sudah dulu diperingatkan termasuk rekayasanya iblis nanti kepada manusia. Fala ibadikunna adanal wala amrunahum fala termasuk manggil fala yuwiruna apa? Wala udillam nagum wala umman niyan nagum. Ini sing nomor kali ngeri. Wala umman niyan nagum dan manusia akan digoda iblis untuk selalu berfantasi, selalu berharap.
hayat. Umniyah itu jamaknya amani, suka berkhayal, suka merekayasa. Omong bumi enak era karuan kepen manggon Maret, jadi repot. Dan sekarang kalau manggon Maret itu prestasi sains, bagiannya manusia kumpulan anak lucu. Bagaimana kamu katakan sebuah prestasi kalau dia akibat kita be anak lucu? Kenapa tidak dibahasakan pembunuh kebahagiaan? Orang itu tercengang ketika nanti misalnya manusia manggon bulan. Kenapa tidak dianggap wah itu jenenge memutuskan kebahagiaan? Engko manggon bulan nek jenenge wong lanang wasike tetep nglawan wong itu. Nek jenenge bapak asike jagungan mbek anak. Nek wong sugih mlete duwe energi mergo ape mameri tanggane. Lah nek manggon bulan ada apa? Ada anak, ada bojo. Bagaimana bisa dikatakan prestasi kalau satu tatanan tidak membawa kebahagiaan? Toh dari efek yang di sana tetap timbul masalah. Wong kula nate maca penemuan-penemuan ilmuwan Rusia, ternyata sekarang mulai khawatir. Tata surya sekarang mulai tidak tertib karena benda-benda asing itu sering kaget ketika melihat misalnya satelit yang dikirimkan dari bumi. Karena dia trennya kan tidak mau tendangan dengan sama-sama benda langit. Ketika ada benda baru, dia responnya itu spontan kaget karena dia tidak kenal. Sehingga ketika tata surya itu ketambahan satelit-satelit sebetulnya punya efek karena benda-benda yang di sana tentu kaget, dia tetap merespon kan. Karena ada aksi pasti ada apa? Jadi bisa saja karena bertebarannya satelit malah nanti kiamat lebih cepat karena benda yang di sana reaksinya kan kaget karena dia kan tidak asing kan bagi dia. Kenapa? Dan itu mesti mereaksi menghindar. Dan itu hindarannya bisa tidak tepat kena yang benda lain. Jadi sekarang makanya mulai diteliti apa masih perlu proyek antariksa diteruskan karena efeknya juga nanti resikonya tinggi. Dan alhamdulillah ilmuannya yang ngaku itu. Hanya mereka mulai sadar, mulai evaluasi. Dan itu kan ngeri. Nah, makanya ini kembali ke kepada kitab-kitab suci bahwa dari awal tentuan pasal sumber wal farid dimakan sabar etik. Pola yang diciptakan manusia termasuk berfantasi. Wala uman yang itu ngeri betul. Nah, makanya di sini ketika masih tertib, memang semuanya masih diilmoni, bisa diilmoni disebut nama lita alamu ada di sini nawal bisa karena sudah tertib. Tapi nanti sekali ada gunjangan, ada masalah, mesti waqala al-insanu malah lalu manusia terbelalak ada apa ini? Dapat ada apa ini terus mulai matahari terbit dari barat terus mengidal biharun apa?